bandingkan kondisi industri perikanan yang ada di Indonesia itu dengan industri perikanan yang ada katakanlah contohnya di Australia. Nah, kalian bisa lihat bagaimana semerautnya masih ya kondisi perikanan kita ya. Kalau di negara luar itu banyak yang pelabuhan perikanannya itu berdampingan dengan pelabuhan transportasi ya, pelabuhan penumpang, pelabuhan barang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menjaga mutu berdasarkan perilaku juga, kebiasaan ya. Harusnya kan sebenarnya bisa saja di Indonesia diterapkan, jadi pelabuhan perikanan itu bisa juga digunakan untuk pelabuhan penumpang misalnya. Nah, tapi harus ada syaratnya nih. Nah, salah satunya adalah masalah kebersihan ya. Masalah kebersihan, masalah mutu, yang karena mutu ini sangat berkaitan dengan hasil tangkapan ya. Nah, hasil tangkapan ini sendiri juga nantinya akan mempengaruhi nilai harga ataupun nilai rupiah untuk jenis-jenis ikan yang menjadi produk-produk ekspor ya. Nah, bisa kalian lihat di kolam pelabuhan yang ada di negara orang, itu bersih sekali ya. Nah, bisa kalian lihat juga kalian bandingkan dengan kondisi pelabuhan perikanan yang mungkin pernah kalian kunjungi ya. Nah, ini adalah fish marketnya di Sydney. Mereka itu memang ini juga sebenarnya didukung selain karena fasilitas juga karena habit ya, kebiasaan dari masyarakatnya sendiri ya. Nah, orang kalau di negara luar itu kalian bisa lihat display mereka untuk menjual ikannya itu sangat cantik ya, sangat bersih gitu ya. Kalian bandingkan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Ya, yang bahkan ketika dijual ikan itu kadang tidak menggunakan alas apapun, langsung di dermaga gitu ya. Saya dulu pernah berkunjung ke PPP Lempasing Lampung. Nah, di sana itu waktu di masa saya berkunjung ke sana itu sekitar mungkin tahun 2008 atau 2009 gitu ya. Kondisi pelabuhannya itu sangat jorok ya, lubang di dermaga di mana-mana, beceknya luar biasa. Ikan yang dijual itu hanya diletakkan di dermaga gitu. Yang satu orang jual ikan, yang satu orang naik sepeda, naik motor, terus becek genangan airnya itu menciprat ikan, orang beli ikannya gitu kan, kalian bisa bayangkan. Nah, beda sekali ya dengan negara luar. Nah, harusnya kita bisa menerapkan juga seperti ini, karena sebenarnya ini sangat membawa dampak yang sangat baik untuk nelayan sendiri ya, karena dia bisa mendapat pendapatan yang lebih tinggi ya, karena nilai jual ikannya juga lebih tinggi ya, karena kondisi kualitas ikan yang dijual juga akan semakin baik ya kalau seandainya mungkin bisa kita lakukan seperti ini ya. Misalnya untuk ikan yang sudah dipotong saja ada bagian-bagiannya, yang dipotongnya seperti apa. Nah, itu biasa nanti disatukan di di kelompoknya masing-masing gitu ya. Nah, karena sebenarnya ketika kita berbicara mutu ataupun kualitas hasil tangkapan, ikan itu dia memang sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan karakteristik mutunya masing-masing. Ya, kalian sudah belajar di mata kuliah analisis hasil tangkapan ya. Nah, di situ sebaiknya ikan itu kan dia punya karakteristik mutu masing-masing ya. Jadi katakanlah misalnya ada yang di skala organoleptik 6. Nah, skala organoleptik 6 itu harusnya ikan-ikan yang skala organoleptik 6 itu ada di satu tempat yang sama. Kenapa? Karena ketika dia tergabung dengan ikan yang memiliki kualitas yang lebih baik, maka itu akan mempengaruhi mutu si ikan yang memiliki kualitas lebih baik itu bisa sama seperti kualitas dia gitu ya.
maka dari itu penting. Nah, ini juga ya tampilannya ya. Sangat berbeda ya. Mungkin di Indonesia kita baru bisa temukan yang seperti ini kalau di sana di Jawa itu, kalau di Aceh setahu saya belum ada yang seperti ini. Paling kalaupun di display, sudah dikemas dalam plastik gitu ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing, tidak yang dijual yang seperti ini. Nah, kalau di Jakarta mungkin ada beberapa di swalayan-swalayan, hypermart yang memang menampilkan seperti ini gitu ya. Itu kan selain, eee menarik pembeli ya, meningkatkan harga jual, juga menjaga, mutu seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, saat ini itu kita yang harus kita kembangkan adalah zero waste industri perikanan. Artinya, industri perikanan kita itu harus, nol ya sampahnya ya. Nah, bagaimana cara untuk menolkan sampah itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan sisa-sisa dari bagian tubuh ikan yang tidak digunakan ya. Ada banyak metode pengolahan yang bisa kita lakukan ya. Bisa kita buat kompos, bisa kita buat kalau saya dulu pernah melakukan pengapian kerupuk tulang ikan. Jadi kami mengambil tulang ikan yang ada di industri rumah tangga, industri pengolahan kemamah, industri rumah tangga, pengolahan kemamah yang di Lampulo. Nah, mereka kan hanya menggunakan daging ikannya saja ya, sementara tulang ikannya dibuang. Nah, padahal tulang ikan itu masih mengandung gizi yang baik ya, zat fosfor yang baik yang bisa kita bisa kita gunakan ya. Nah, ada banyak sebenarnya bagian tubuh ikan yang masih bisa kita gunakan kembali, artinya bisa bisa menjadi salah satu uh, produk produk olahan lain ya yang seharusnya bisa membantu pendapatan masyarakat pesisir. Nah, yang kita kelola ini sebenarnya cukup besar ya. Yang kita kelola itu cukup besar. Ada kalian harusnya sudah tahu kita punya 11 wilayah pengelolaan perikanan atau 11 WPP. Ya, di Aceh sendiri ada 571 dan 572 ya. Dan di masing-masing WPP ini punya komoditas unggulannya masing-masing ya, komoditas unggulan perikanannya masing-masing. Dan itu yang perlu kita angkat ya, perlu kita angkat, perlu kita kembangkan, perlu kita atur, kita jaga ya. Nah, oleh karena itu untuk menjaga, mengatur dan mengelola itu, maka kita perlu memahami ataupun mengetahui bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita mengatur industri perikanan kita sehingga kita bisa bisa memperbaiki masalah-masalah di industri perikanan saat ini ya. Nah, ini WPP. Jadi WPP itu memang penerapan WPP saat ini itu kan berdasarkan ada perubahan, ada beberapa kali perubahan yang semuanya itu didasarkan pada karakteristik lingkungan perairannya ya, batas maritimnya, wilayah-wilayahnya ya. Dan yang diharapkan pemerintah pusat itu kan pembagian WPP ini membuat pengelolaan perikanan wilayah pengelolaan wilayah perikanan kita itu tidak terpusat, artinya bisa dibantu oleh masing-masing daerah yang ada di masing-masing WPP ya, sehingga yang komoditas unggulan yang saya sampaikan tadi itu bisa semakin dicari gitu ya. Nah, ini adalah pengertian industri itu sendiri ya. Industri itu merupakan rekayasa dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah setinggi-tingginya ya. Mulai dari ide untuk menghasilkan produk, proses produksi, pasca produksi, distribusi, hingga pemasaran sampai ke konsumen ya, yang dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, maka dari itu saya bilang sebenarnya dalam industri perikanan kita ini kita hanya butuh untuk awal ini kita hanya butuh ide